on one condition. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Showroom. Adalah film yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Di mana film bergenre drama ini nyeritain tentang ambisiusme dari para marketing yang ada di perusahaan properti untuk jadi marketing terbaik dan merubah nasib. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lizelle. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Pas dia mau berangkat kerja, si juragan kos yang bernama Arnel udah nungguin dia buat nagih utang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Saat itu Lizelle beralasan kalau dia belum narik duit. Lalu dia berjanji bakalan bayar uang sewanya pas nanti udah balik kerja. Pas udah nyampe di kantor, Lizelle pun ngikutin meeting yang diikutin sama seluruh marketing dan pimpinan sama manajernya. Di sana semua marketing itu tembus target minimal penjualan. Sedangkan Lizelle nggak ada ngejual properti sama sekali pada bulan itu. Manajernya pun ngasih tahu ke Lizelle kalau tenggat waktu pencapaian targetnya itu cuma 3 bulan. Dan kalau lebih dari itu, Lizelle bakal berakhir jadi host live TikTok mandi lumpur. Lizelle pun akhirnya berjanji bakalan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualannya di bulan itu. Setelah meeting, teman kerjanya Lizelle yang bernama Dan pun basa-basi nanyain apa yang terjadi. Dia lalu nambahin kalau ada apa-apa si Lizelle bisa curhat ke dirinya. Tapi Lizelle malah menjawabnya dengan sombong kalau dia nggak membutuhkan bantuan apapun. Karena dirinya adalah ex-marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, Dan akhirnya mengatakan bahwa itu merupakan prestasi masa lalu. Sehingga Lizelle harus tahu diri jika saat ini dia sudah diambang pemecatan. Sepulang bekerja, ternyata si mamang penjaga kos udah menunggunya untuk menagih utang Lizelle. Tapi karena Lizelle belum megang duit, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa sepengetahuan si mamang penjaga kos itu. Keesokan harinya, sang manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Susan merupakan ex-marketing terbaik dari kompetitor perusahaannya mereka. Kehadiran Susan ngebuat Lizelle merasa sangat iri. Dikarenakan sejak kehadirannya Susan di sana, dia selalu ngedapetin banyak nasabah dan menjadi marketing terbaik di awal bulan pertama bekerjanya. Hal itu pun membuat Lizelle diperingatkan oleh manajernya, di mana kehadiran Susan ngebuat si manajer nggak bakal mikir 2 kali untuk memecat Lizelle jika dirinya tak mau berusaha lebih keras lagi. Lizelle yang tidak terima digituin pun akhirnya diam-diam ngikutin Susan dan melihat teknik marketingnya. Ketika Susan sedang bersama calon pembeli propertinya, ternyata semua calon pembeli itu adalah kaum Adam. Awalnya Susan menjelaskan tentang propertinya itu secara wajar dan normal. Di tengah penjelasan Susan tentang keunggulan propertinya, sang pembeli yang udah gagal fokus terhadap Susan bertanya tentang promo marketing yang sudah Susan janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata promo yang dimaksud itu adalah bahwa setiap pembeli yang sudah pasti membeli akan diberikan jasa penghibur manuk sebagai bonusnya. Senyuman dari Susan pun menandakan kesepakatan dari pembelian properti itu. Dan kalian pasti udah tahu adegan yang akan terjadi selanjutnya. Seusai Susan memberikan hadiah promo dari marketing S3-nya yang barbar itu, Lizelle pun menghampiri Susan dengan bilang kalau dia udah tahu teknik marketing licik ala Susan itu. Susan pun terkejut, lalu dia meminta tolong ke Lizelle untuk menjaga ini sebagai rahasia mereka.
Susan juga menambahkan kalau dia terpaksa ngelakuin hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan buah hatinya yang mengidap penyakit jantung. Lizelle pun gak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Dia lalu ninggalin Susan dan pergi begitu aja tanpa satu kata pun. Units at showroom ng company. Sepulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dia titipkan ke tetangga yang bernama Dennis. Dennis pun menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak murung. Susan pun ngasih tahu kalau teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Dan dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba anaknya Susan yang terlihat lesu pun keluar menghampiri ibunya. Dan akhirnya Susan pun pulang bersama anaknya. Di tempat lain, Lizelle pun ngedatengin akang penjaga kos buat minta gembok kamarnya. Tapi Arnel menolak permintaan tersebut karena si Lizelle gak nempatin janjinya untuk ngebayar kos. Arnel pun ngasih opsi lain, dimana kalau Lizelle mau ngelakuin keinginannya Arnel, maka pembayaran yang menunggak akan dianggap lunas. Mau ngayong gabi. Manya ka kasing tangina ka. Karena gak punya pilihan lain, akhirnya Lizelle pun menyetujui tawaran yang sungguh meresahkan tersebut. Setelah itu, Lizelle yang belum mencapai target penjualan akhirnya pergi ke klub sambil minum buat ngilangin stres. Di sana dia berkenalan dengan pria tampan bertato. Lalu Lizelle mencoba trik marketing yang dilakukan oleh Susan untuk pertama kalinya. Usaha tersebut pun membuahkan hasil, di mana pada keesokan harinya, pria tampan bertato ngebeli 3 unit apartemen dan langsung diberikan hadiah jasa penghibur manuk oleh Lizelle. Rekan-rekannya pun memuji kehebatan Lizelle yang bisa dengan cepat melambung penjualan mereka, dan kini dia sudah mencapai target penjualan. Susan lalu menghampiri Lizelle dan mengatakan kalau dia tahu Lizelle menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Lalu Susan mengatakan kepada Lizelle agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Lizelle yang masih iri dengan pencapaian Susan lantas menolak ajakan Susan, dan saat itulah mereka menjadi rival dan merebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing di mana mereka bekerja. Hindi. Hari demi hari silih berganti, Susan dan Lizelle saling bersaing dalam mendapatkan banyak nasabah. Hingga pada suatu momen mereka bertemu dengan calon nasabah konglomerat di tempat yang sama di sebuah klub malam. Di sana kedua orang pun mengaku tidak mengenal satu sama yang lain. Lizelle dengan liciknya menumpahkan minuman ke Susan pas lagi ngobrol santuy. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam Lizelle menaruh sesuatu ke dalam minuman rivalnya tersebut. Susan pun meminum minuman yang sudah ditaruh bubuk bersoda ke dalamnya. Hal itu ngebuat Susan seketika teler, kemudian dia dibawa oleh keponakan si calon nasabah untuk melakukan kegiatan meresahkan rame-rame atas saran dari Lizelle. Keesokan harinya Lizelle sangat senang karena dia telah mendapatkan nasabah konglomerat yang membeli semua unit apartemen. Sehingga ia dengan resmi melewati pencapaian dari Susan. Gabi lang kasi yan eh. Ganun talaga yung bakit parang hindi ka masaya? Akhirnya dia mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapatkan banyak bonus pada bulan itu. Gak lama setelah itu Susan pun datang dan ngajak Lizelle untuk bicara empat mata dengannya. Susan sangat marah dengan perlakuan Lizelle yang curang dalam mencari nasabah. Lizelle pun gak peduli dengan semua bacotannya si Susan. Meskipun Susan udah bilang kalau dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit, Lizelle tetap tak menaruh simpati kepadanya. Bahkan dengan sombongnya, Lizelle memperingatkan kalau itu adalah akibat dari perbuatan Susan sendiri, yang dengan berani bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat mereka bekerja. Yung trabaho ko, para doing it for your family doesn't give you justification. Wag si Lizelle Fernando.
Beberapa hari kemudian di saat Susan bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis kalau anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus diatasi dengan operasi. Tapi sayangnya Susan gak join asuransi pemerintah setempat. Jadinya semua tabungan Susan juga makin kurang buat bayar biaya operasi itu. Dia pun berusaha menelpon semua calon nasabahnya, tapi nggak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Ano naman si Susan? Hingga tak berselang lama, anak Susan mengalami kritis yang ngebuat Susan akhirnya ngambil jalan yang enggak benar. Susan pun menemui tetangga kosnya yang bekerja sebagai supir taksi dan menyuruhnya untuk mencuri uang milik Lizelle dengan imbalan kegiatan meresahkan bersama Susan sebagai upahnya. Waduh, tetangganya pun setuju dan langsung menjalankan aksi begalnya. Lantas dia pun membawa Lizelle ke tempat sepi dan merampok semua uang bonus hasil kerja Lizelle pada saat itu. Namun dalam aksinya, si supir taksi ini tak sengaja ngebogem Lizelle yang mengakibatkan Lizelle sekarat maut di tempat. Kemudian keesokan harinya dengan buru-buru, si supir taksi memberikan semua uang hasil perampokannya itu kepada Susan dan cabut begitu aja. Susan melihat berita di TV mengenai Lizelle yang telah meninggoy. Terlihat Susan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun demi kesembuhan putrinya tersayang, maka dia tak ada pilihan lain. Beruntung sejauh ini pihak kepolisian belum mendapatkan kejelasan, petunjuk, dan tersangka maupun barang bukti dalam kasus Lizelle. 6 bulan berlalu. Terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga mendapatkan banyak bonus yang membuat perekonomiannya semakin membaik. Lalu film pun berakhir dengan si manajer yang memperkenalkan seorang marketing baru di perusahaan itu, di mana sosok pegawai baru ini sangat ambisius dan rada songong serta memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi rivalnya si Susan. Dan hal itu pun ngebuat Susan jadi keinget almarhum Lizelle yang bersifat persis kayak gitu juga. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Showroom, di mana kisah tragis dari Lizelle ngasih gambaran jelas kalau kadang orang bisa bertindak brutal demi ngedapetin uang. Dan persaingan yang mematikan itu nggak cuma pepatah aja, melainkan bisa jadi kenyataan. Gua Aswin, ending yang sangat-sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa Maranatha.